Rombongan penyidik memasuki gedung bundar atau gedung pidana khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik polisian. Rombongan langsung masuki gedung melalui pintu belakang dan salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Pelimpahan tersangkanya, Pak. Ini pelimpahan berkas saja atau tersangkanya juga, Pak? Sementara itu, polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI ini untuk mengecek barang bukti dolar yang disita oleh polisi. Selain FBI, Polri juga menggandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Sementara itu, pihak Don Rito, pengusaha yang ditetapkan tersangka bersama ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, mengaku tidak mengetahui perkara dugaan TPPU yang menceratnya. Menurut Handika Hungkuwokso, kuasa hukum pengusaha Don Rito, barang bukti yang disita dari penggeledahan Kortas, Tipikor, dan Polda Metro Jaya tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tengah disidik. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan publik ini. Lalu pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangia. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tangia dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab, tidak ada hubungan. Febri Adriansyah yang telah berstatus tersangka namun belum ditahan menjadi sorotan. Kejaksaan Agung memastikan Febri Adriansyah masih berada di Indonesia dan siap dipanggil kapan saja untuk diperiksa. Beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Permohonan cekal kan dari rekan-rekan penyidik Polri di imigrasi. Ya, yang jelas masih di Indonesia. Pak, sebenarnya kan cuma 20 hari ada kemungkinan posisi ini bakal
Enggak, pencekalan itu kan ada perpanjangan berapa bulan Pak, ada ketentuannya, ya? Iya, nanti bisa diperpanjang kok. Kan penahanan dari sana, kalau ini kan belum. Kita lihat nantilah, kalau ibaratnya sudah masuk ke teknis nanti kita lihat dari hasil yang dipelajari dan didalami oleh dari penyidik nanti. Setelah kita terima lengkap baik itu dokumen maupun barang bukti maupun tersangkanya nanti. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Adrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nantinya durasi pencekalan bisa saja bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Sementara ya 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah ada sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak, ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya, jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Okay? Beralih ke informasi lainnya, diduga karena dendam dirundung di sekolah, seorang siswa kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri di Kota Padang nekat merakit bom dan meledakkan di ruang kelas. Pelaku pasrah saat ditangkap tim Densus Anti Teror. Tim gabungan Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang menyisir setiap sudut sekolah usai laporan ledakan bom rakitan di sebuah ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri 3, Kota Padang. Petugas melakukan sterilisasi dan mengamankan sisa bahan peledak, serta 2 bom rakitan di kamar mandi dan sebuah tas. Sementara seluruh siswa telah dievakuasi keluar gedung sekolah. Menurut siswa, ledakan disertai asap putih terjadi saat jam belajar dan membuat geger seisi sekolah. Namun, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau Terbungkus dengan lakban. dengan lakban? Posisinya di bawah meja atau Di dalam meja, Pak. Meja di atas meja. Di atas meja? Ya. Dari keterangan pihak sekolah, bom dirakit dan diledakkan oleh seorang siswa kelas 12 berinisial R. Pelaku diduga merupakan korban perundungan di sekolah tersebut dan kini telah diamankan polisi. Setelah dicek, diselidiki, ada siswa yang berinisial R karena rasa dendam, rasa tertekan, karena sering dibully oleh temannya, sehingga dia yang bersangkutan ingin meluapkan emosinya dengan melakukan hal tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan aktivitas sekolah dihentikan sementara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggeledah rumah seorang siswa yang merupakan pelaku teror bom di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. Pelaku diduga dendam karena kerap menjadi korban bullying teman-temannya. Tim Densus 88 Anti Teror dan Gegana Polda Sumbar melakukan penggeledahan di rumah pelaku R di Kecamatan Koto Tengah. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk mesiu, ketapel, serta baterai. Kepada petugas, pelaku mengaku membeli seluruh bahan baku bom rakitan berdaya ledak rendah ini secara online. Dari keterangan polisi, pelaku menyimpan dendam karena kerap dibully oleh teman-temannya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sebelumnya, pelaku berinisial R langsung diamankan oleh tim Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, petugas menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga menemukan serpihan kelereng,